Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Rektor Universitas NU Jepara dan para wakil rektor, para guru besar, para dekan, para wakil dekan, seluruh sivitas akademika dan para mahasiswa, tamu undangan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa bergabung, ikut merayakan, ikut gembira, bersuka cita Desnatalis Unisnu namanya yang ke-29. Mudah-mudahan dengan hal ini Unisnu semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi bangsa, bagi umat Islam, wabil khusus bagi warga Nahdliyin. Mari kita bangun Unisnu dengan semangat, target yang sesuai dengan target atau ghoyah, ahdafnya Nahdlatul Ulama, yaitu membangun, memperkuat taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, taqwiyatul ukhuwah al-wataniyah, taqwiyatul ukhuwah al-insaniyah. Ini barangkali bagi sementara di antara kita udah bosan mendengarkan jargon ini. Tapi di Timur Tengah masih belum terdengar ini. Masih belum banyak terdengar jargon ini. Bahkan penandatanganan kesepakatan antara Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib dengan Paus di Abu Dhabi 3 tahun yang lalu, isinya seperti ini. Itu mengarah kepada ukhuwah insaniyah. Bagi kita mendengar jargon ini semenjak resminya atau formalnya semenjak didirikannya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Maka kelihatan sekali betapa bedanya Islam Nusantara dengan Islam di Timur Tengah. Islam Timur Tengah belum sampai kepada puncak ukhuwah yang sebenarnya itu ukhuwah Islam, ukhuwah insaniyah, masih berkutat pada ukhuwah Islamiyah. Itu pun implementasinya masih sangat berat. Di kita jargon ini sudah kita ucapkan setiap kali kita ada pertemuan, ada musyawarah, ada kongres, terlalu kita tidak bosan-bosan mengangkat jargon ini. Ini tipologi cara berpikir, tren berpikir kita warga Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1917, di mana Khilafah Utsmaniyah waktu itu merupakan rajul marid, the sick man, orang yang sakit. Karena apa? Karena wilayahnya yang sangat luas itu dikapling-kapling, dikangkangi, dijajah oleh para penjajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, jajah Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda. Walhasil Khilafah Utsmaniyah hanya seperti macan kertas, hanya simbol saja khilafah, tidak ada la haula wala quwata, mustad'af, dhaifun mustad'af, la haula wala quwata. Nah, di situ Kiai Hasyim Asy'ari sudah ma'rifat, sudah waskito kalau bahasa Jawanya ya. Sudah tahu ini bahwa khilafah akan bubar, khilafah akan hancur. Ketika khilafah hancur nanti akan berdiri negara sendiri-sendiri, ya kalau sekarang kita bahasanya nation state ya, karena arus nation state juga sudah mulai gencar itu dari semenjak tahun 1895 yang ditulis oleh Ernest Renan dari Prancis. Semangat nasionalisme sebagai ideologi bernegara itu mulai gencar disuarakan. Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu bahwa nanti khilafah akan bubar. Maka
Kalau nanti khilafah itu bubar, jangan sampai umat Islam di Jawa, maksud Jawa itu Nusantara lah, jangan sampai di Nusantara ini menjadi umat yang sekuler, umat yang liar, yang tanpa peduli agama, tidak peduli dengan agama, almaniyah, ya, liberal. Oleh karena itu, Hasyim Asy'ari segera mengeluarkan jargon yang terkenal, hubbul waton minal iman, dalam rangka mentaufikkan, mengharmoniskan antara hubungan agama dan negara, antara teologi dan politik kebangsaan. Maka dengan jargon ini, Hasyim Asy'ari targetnya adalah bangsa Indonesia itu bangsa yang nasionalis, religius, nasionalis. Ini yang tidak kita temukan di Timur Tengah sampai sekarang. Sampai sekarang hubungan agama dan negara belum dipahami betul oleh masyarakat di Timur Tengah. Maka boleh dikatakan secara general, ulama tidak pernah menyuarakan semangat watoniyah kaumiyah, yang aktivis nasionalis, apalagi pejabat negaranya, tidak pernah atau jarang menyuarakan semangat Islam. Disinilah masalah yang paling krusial, paling muskil terjadi di Timur Tengah, belum integral, belum muafak antara pemahaman agama dan budaya. Nah, ternyata betul tahun 1924 khilafah Utsman bubar, sistem khilafah sejak Sayyidina Abu Bakar sampai Utsman Abdul Majid, namanya Khalifah Utsmani Abdul Majid tahun 24 bubar. Khalifah terakhir dibuang ke Jerman, yang membubarkan adalah Mustafa Kemal Atatürk. Berdirilah negara Turki modern, nasionalis, sekuler, tidak peduli agama. Kementerian Agama dibubarkan, pakai kopiah putih, gamis dilarang kecuali dalam masjid. Di Ankara, ibu kota, dari Istanbul pindah ke Ankara, azan bahasa Turki, tidak boleh bahasa Arab. Nama-nama yang terlalu Arab tidak boleh. Muhammad diganti Mehmet, ya. Rojab Thayyib, Recep Tayyip, Ayub Eop, Khadijah Cetice, itulah bahasa Turki itu. Tidak boleh bahasa Arab, tidak boleh kental Arabnya. Souvenir gambar khalifah dilarang. Ada souvenir gambar khalifah. Kementerian Agama dibubarkan. Orang Turki mau haji, mau umroh, tidak ada pelayanan dari negara. Sekuler murni 100%. Betul, Turki khilafah bubar, dunia Islam goncang. Dunia Islam sangat histeris waktu itu. Khilafah kok hilang semenjak Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka seakan-akan umat Islam tanpa pemimpin. Pertama kali muncul partai nasionalis Arab yang ingin memerdekakan negaranya masing-masing dan membangun semangat nasionalisme. Partai ini didirikan oleh seorang Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Partai Ba'ath. Partai ini nasionalis, sosialis, kaumiyah, watoniyah, ishtirakiyah, almaniyah, ladiniyah, tidak peduli agama. Menggembleng pemuda-pemuda Arab agar anti kolonial, anti imperialisme. Abdul Karim Qasim dari Suriah, nanti punya anak buah Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Al-Muallim, dan seterusnya. Dari Irak, Hasan Bakar nanti punya anak buah, diteruskan oleh Saddam Hussein, Toha Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Mesir, Zakaria Muhyiddin, diteruskan oleh Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, dan seterusnya. Aljazair, Harib Boumediene, Shadri bin Jadid, bin Bella, dan seterusnya. Abdul Aziz Bouteflika. Tunis, Habibur Ghaibah. Libya, Abdul Salam Jalud. Sudan, Ja'far Umeri. Ini semua pemimpin yang saya sebut tadi aktivis Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Nah, mulailah pergerakan nasionalis sekuler, nasionalis melawan penjajah sampai masing-masing merdeka, berdiri negara-negara Arab sosialis, Arab sekuler, Mesir,
Suriah, Irak, Lebanon, Aljazair, Tunis. Nah, di sini jelas ada tegang, tidak harmonis hubungan antara negara dengan agama. Pertama kali lahir muncul partai politik agama Ikhwanul Muslimun tahun 36 itu atau tahun 37 sekitar itu. Didirikan oleh seorang ulama, alamah, berpikiran mu'tadil, mutawassit, ahli sunnah wal jamaah, turunan Maghribi, turunan Maroko, tapi tinggal di Mesir, yaitu namanya Syekh Hasan Al-Banna. Mendirikan Partai Islam Ikhwanul Muslimun untuk mengimbangi Partai Ba'ath yang sekuler. Di suatu ketika, aktivis Ikhwan pemuda, kalau kitanya Banser lah, tahun 40, ya tahun 40-an, membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasi. Hasan Banna menangis sambil marah. Bukan ini perjuangan, bukan begitu berjuang. Kamu itu bukan bunuh Najrasi, kamu itu membunuh saya. Kamu itu membunuh saya, kamu itu. Betul, tidak lama tahun 42, 1 tahun setengah, Hasan Banna dibunuh. Nah, Hasan Banna meninggal dunia, penggantinya. Makanya hati-hati kalau NU ini juga mencari pengganti. Hati-hati betul nih. Penggantinya jauh berbeda dengan Hasan Banna, yaitu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb bukan ulama, beliau itu jurnalis dari Cairo University, bukan Al-Azhar. Beliau menjadi mursyid am Ikhwan, menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq, atau tanda-tanda petunjuk jalan yang benar lah kira-kira itu kalau terjemahannya. Isinya apa? Isinya bahwa jahiliyah itu bukan fenomena sosial, keadaan masyarakat primitif, buta huruf, miskin, terbelakang, bukan. Jahiliyah adalah sistem politik yang bukan Islam. Namanya jahiliyah. Dia bukan masyarakat terbelakang, primitif, miskin, buta huruf, bukan. Jadi adalah sistem. Jahiliyah itu sistem politik yang bukan Islam. Apa saja yang masuk dalam jahiliyah? Ya apa saja bukan Islam. Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, juga jahiliyah. Di sini perbedaan antara kita dan Ikhwan Muslimun. Kita mengikuti Hasyim Asy'ari, hubbul waton, semangat watoniyah, minal iman, minad din, min umuriddin, di ajli maslahati dunia wa din. Menurut Ikhwan Muslimun, watoniyah minal jahiliyah. Nah, Ikhwan Muslimun berkembang, tahun 65 akan mengkudeta Jamal Nasir, gagal. Ini singkat saja ya, cerita singkat saja. Tahun 66, 6 ulama digantung, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Udewi digantung di Medan Tahrir. Ikhwan dilarang dibubarkan. Bubarnya Ikhwan melahirkan ada yang masih moderat, tapi menyebarkan Ikhwan dengan cara dialog, dengan cara intelektual. Namanya tarbiyah. Tarbiyah ini kepanjangan atau kelanjutan dari Ikhwan, tapi melalui diskusi-diskusi di perguruan tinggi, universitas, di sekolah tinggi. Tarbiyah. Yang dikaji buku tadi, buku Ma'alim fit Thariq. Nah, itu kita saksikan kelompok-kelompok tarbiyah di mana-mana ada. Di UI, IPB, ITB, Gajah Mada, Undip, ITS, Lampung, Riau, Makassar, kelompok tarbiyah sangat masif masuk ke universitas, mengkader kelompok-kelompok radikal dengan buku Ma'alim fit Thariq. Mudah-mudahan di Uninus tidak ada ini. Mudah-mudahan. Itulah keadaannya. Nah, kemudian ada lagi bubarnya Ikhwan melahirkan kelompok teroris. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Semua orang kafir kecuali mereka. Syekh Azhar
dosen-dosen, ulama-ulama Al-Azhar, hafid-hafid Quran, hufadil Quran, turukis sufiyah, semua kafir kecuali mereka. Ini Jalur Tahfidz Hijrah inilah yang kemudian nanti membunuh Menteri Agama, Menteri Auqaf, Haji dan Waqaf Mesir, Syekh Husain Al-Zahabi, yang ngarang kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudian membunuh wartawan senior Al-Ahram, Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Dan tahun kemarin, belum lama, ngebom jamaah sholat Jumat di kota Rafah, Arish. 680 orang meninggal dunia. Jamaah sholat Jumat. Kenapa dibom? Kafir. Lagi sholat Jumat itu kafir. Lagi sholat Jumat. Menurut jamaah Tahfidz Hijrah. Ini nanti masuk Indonesia dengan nama Ansarud Daulah. Ini dengan nama Ansarud Daulah. Atau itu kepanjangan dari Takfir wal Hijrah. Beda dengan Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda itu mujahidin, hanya mereka akan ngebom gereja. Sasaran non-muslim sasarannya. Kalau Al-Qaeda atau mujahidin, mohon maaf kalau saya sebut namanya, misalnya Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Imam Samudra, Abu Bakar Bashir, itu sasarannya non-muslim. Atau tempat-tempat maksiat, diskotik. Kalau Ansarud Daulah, kita ini halal darahnya semua kita ini. Itu sempalan atau kelanjutan dari Ikhwanul Muslimun yang sudah dibubarkan. Hati-hati, kita waspada, itu sudah ada di depan kita semua, sudah mengenai kita. Bahkan ide-ide seperti ini masuk ke instansi pemerintah. Tidak ada instansi pemerintah yang tidak ada radikal. Ada semuanya. Hanya besar kecil lah. Yang paling masif ya ada Telkomsel, Telkom, Indosat, PLN, Kementerian Keuangan, Direktur Pajak, itu yang paling banyak itu. Sudah terbrowsing ya. Cara berpikirnya sudah kanan betul. Nah, disinilah kelebihan kita, kelebihan keistimewaan Nahdlatul Ulama adalah sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya kita membangun kekuatan, dua kekuatan, yaitu kelompok religius santri dan kelompok nasionalis. Ayo kita bersatu. Menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan negara ini. Bukan hanya kita selamatkan geografinya, tanah atau lautnya, bukan hanya itu ya pasti. Tapi kita selamatkan budayanya, kita selamatkan karakternya, kita selamatkan kepribadiannya, kita selamatkan jati dirinya, kita selamatkan cara berpikirnya sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai karena gara-gara kuliah di Arab, pulang dari Arab terus mau mengarabkan Indonesia. Saya ini 13 tahun setengah di Arab. Pak Quraish Shihab 15 tahun, Pak Alwi Shihab juga belasan tahun. Gus Dur, Gus Mus, semua di Arab tuh. Pak Agil Munawar tuh sama dengan saya, kakak kelas saya tuh. Tapi pulang bawa ilmu, tidak bawa budaya. Saya ini pulang bawa ilmu, yang bantah sedikit lah. Bawalah ilmu lah, bawa. 13 tahun setengah, dari S1 sampai S3, alhamdulillah, dapat ilmu. Tapi budaya tidak saya bawa. Kenapa? Karena keyakinan saya, budaya Indonesia, Nusantara lebih unggul daripada budaya Arab. Kalau nggak percaya, saya contohkan. Di sana, yang kecil, contoh kecil dulu. Memberikan sesuatu pada orang lain, pada orang tuanya, pada gurunya, pada siapa, pada tamu, pakai tangan kiri itu biasa. Tidak aneh, tidak tabu, tidak. Saya juga sering menerima tamu dari Arab sini, memberikan kartu nama itu pakai tangan kiri. Biasa itu, hal biasa. Lewat di depan orang sholat, biasa itu. Lebih dari itu, melangkai kepalanya orang lagi sujud. Di Jepara kalau ada orang berani melangkai kepalanya orang lagi sujud, dikeroyok sak desa itu. Satu desa ngeroyok gitu semuanya. Manggil kakak nggak ada mas, nggak ada kang, nggak ada bang, namanya saja. Manggil adik, manggil kakak itu. Apakah cocok dengan budaya kita? Apa cocok dengan kepribadian kita? Nggak cocok itu. Jadi jangan mentang-mentang keluaran Arab langsung ingin mengarabkan Indonesia. Budaya kita lebih unggul. Yang muda hormat yang tua. Adik panggil mas, kang, bang. Nggak berani melangkai orang sholat.
lewat depan orang tua kita menundukkan kepala, menundukkan badan. Di sana nggak ada itu. Lewat depan kiai sepuh atau orang tua menundukkan badan, nggak ada. Begitu pula yang kuliah di Amerika, Eropa, Australia, jangan mentang-mentang doktor dari S3 dari Harvard, dari Oxford, dari Cambridge, pulang ke sana kemari bawa bir, bawa arak, minum tengah-tengah alun-alun dengan bawa pacarnya, mentang-mentang dari Eropa maunya bebas, dari Amerika tidak layak, tidak pantas dibawa ke Indonesia. Sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa ilmu kita boleh dari mana saja. Cari ilmu dari mana saja. Mau Amerika, mau Eropa, mau Australia, mau Jepang, Korea, mau Hong Kong, atau Arab, Saudi, atau Mesir. Tapi pulang ingat, hanya ilmu yang kita bawa. Hanya teknologi yang kita bawa. Tapi budaya, jati diri, kepribadian harus kita pertahankan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, disinilah pentingnya kita berjamaah. Ber-NU ini apa? Kita pelihara budaya, kita jaga bersama agama, teologi, agama syariah, juga kita jaga budaya kita, akhlak kita orang Indonesia, Muslim Indonesia, dan kepribadian kita. Yang kita kedepankan adalah kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah saja belum cukup. Itu merupakan basic capital yang berharga untuk membangun menuju ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah saya belum cukup, kita jadikan bekal yang berharga untuk membangun ukhuwah insaniyah. Ini tidak ada di Timur Tengah. Tidak ada ini. Maka kita harus yakin, nahnu ashabul haq. We are the owner of the truth. Kita ini pemilik kebenaran. Jangan takut. Kita terima Pancasila sebagai titik temu kalimatun sawa. Ini luar biasa ini. Kebetulan saya juga anggota Dewan Pengarah BPIP. Saya sampaikan bahwa Pancasila sangat sesuai dengan semangat Islam Nusantara. Islam yang berbudaya. Islam yang kita bangun di atas infrastruktur budaya. Selama budaya tidak bertentangan syariat. Budaya kita jadikan infrastruktur. Basis atau asas agama, sehingga agamanya kuat karena menyatu budaya, budayanya lestari. Puncaknya dalam berpolitik kebangsaan adalah Pancasila ini. Pancasila merupakan kalimatun sawa, titik temu komponen bangsa, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas warna, lintas bahasa, dan seterusnya. Dengan kita jumpa sama-sama koridor Pancasila. Hanya saja kalau saya boleh ngeritik, 5 sila ini yang jauh dari kenyataan, jauh dari apa istilahnya, panggang dari api gitu ya. Itu sila yang kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Ini yang paling jauh dari kenyataan. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang tidak makan. Kita ini masih orang buta huruf, masih banyak orang yang tertinggal terbelakang. Sementara seberapa gelintir orang kaya raya, konglomerat yang hartanya miliaran dolar. Coba kita lihat dari 50 orang kaya itu ada enggak orang NU satu saja? Puncaknya adalah pemilik Jarum, uangnya 35 miliar dolar. Kemudian Sinarmas 19 miliar dolar. Terus sampai 50 orang. Ada enggak orang NU ya kira-kira? Ada enggak orang NU itu? Itu ironinya di situ ironinya. Bukan berarti saya anti konglomerat, tidak. Saya tidak anti konglomerat. Bahkan kita bersyukur Indonesia banyak konglomerat. Tapi konglomerat harus menggandeng kelas menengah. Jadikan kelas menengah sebagai mitra, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai budak, bukan. Nanti kelas menengah juga menggandeng kelas kecil, ngangkat kelas kecil. Jadikan mitra kelas kecil itu. Kelas kecil nanti memberdayakan masyarakat, pekerja, buruh, tani, dan nelayan, dan sebagainya. Nah ini yang paling benar seperti itu. Jadi bukan hanya kaila yakuna dulatan bil aghna minkum. Bukan hanya sekelompok orang yang menikmati kekayaan ini, tapi harus ada pemerataan. Al-Quran berfirman, walaqad katabna fiz zaburi annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah,
soleh di sini luas artinya. Soleh min nahiyah akidah wa syariah, agama. Soleh agamanya. Juga soleh fil adab bil hadarah, budayanya, kepribadiannya, akhlaknya. Percuma kalau agamanya Islam, tauhid, tapi perilakunya kesana kemari, adu domba, fitnah, dan seterusnya. Dan yang terakhir, soleh fil ilmi, teknologi. Dia harus menguasai skill, harus profesional. Maka itulah yang akan mewarisi kekayaan ini, yang akan mengelola kekayaan alam Indonesia ini. Agamanya kuat, budayanya kuat, dan menguasai teknologi. Soleh fil ilmi wa teknologi. Bukan hanya perilakunya baik, akhlaknya baik, agamanya baik, tapi nggak punya skill. Skill juga harus kita kuasai. Sebaliknya, bukan hanya skill, tapi agama juga harus kuat sebagai basic kepribadiannya itu. Nah, Al-Quran berulang kali, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Berapa kali ayat Quran seperti itu. Artinya apa? Profesional. Kamu jangan coba-coba menangani masalah, memegang amanah yang kamu nggak ngerti, yang bukan bidangmu, yang bukan ahlimu. Jangan. Seperti saya ini misalkan saya jadi gubernur BI, ya berantakan rupiah. Saya jadi direktur bank, ya bangkrut banknya. Saya ya ngajilah atau agama lah lumayan. Begitu pula kepada saudara-saudara kita yang bukan bidang agama, yang bukan keluaran pesantren, yang masih belajar baru setengah bulan, baru dapat ngaji kuping, baru dapat doktrin-doktrin pertemuan. Jangan coba-coba mengeluarkan fatwa agama. Hancur agama kita ini nanti. Fatwa serahkan pada ulama, pada kiai. Itu ahlinya. Saya tidak coba-coba bicara moneter. Saya tidak coba-coba bicara ekonomi atau teknologi IT. Enggak, saya bukan bidangnya. Nah, begitu pula ya saudara-saudara kita yang ahli IT, yang insinyur, yang pendidikannya bukan bidang agama, jangan coba-coba ikut campur bicara agama. Berantakan nanti semuanya ini. Ini yang kita lihat sekarang ini luar biasa. Mengapa terjadi seakan carut marut budaya kita ini? Karena itu yang bukan ahlinya ikut bicara. Bukan ulama ngakunya ulama, ijtima'ul ulama. Bukan agama fatwa. Hancur kita ini. Budaya kita, akhlak kita, agama kita berantakan gara-gara ini. Oleh karena itu, walaqad katabna fi zabur annal ardu yarithuha ibadiyas salihun, yang akan menguasai bumi Indonesia yang kaya raya ini orang-orang soleh. Soleh agamanya, soleh akhlaknya, soleh skillnya. Harus tiga-tiganya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia ini diciptakan oleh Allah dengan kekayaan luar biasa. Kita semua tahulah kekayaan Indonesia. Tak emas, batu bara, nikel, boksit, sangat bergambar lah. Dan minyak, gas, dan seterusnya lah. Laut juga kaya raya, hutannya kaya raya. Semua itu anugerah dari Allah untuk memberi kesejahteraan kepada 267 juta rakyat Indonesia. Cukup itu. Kekayaan Indonesia ini cukup untuk 267 juta. Tapi tidak cukup untuk segelintir orang yang rakus, yang tamak. Kekayaan Indonesia ini tidak cukup untuk 10 orang yang rakus, yang tamak. 30 orang yang rakus, yang tamak. 100 orang rakus, yang tamak. Tidak cukup. Tapi hakikatnya, sebenarnya Allah telah menyiapkan kekayaan Indonesia ini untuk 267 juta. Silakan nikmati bersama-sama. Maka sila yang paling berat sampai sekarang adalah sila yang kelima, keadilan sosial yang jauh panggang dari api. Ini harus kita pahami semuanya. Nah, semoga dengan Nahdlatul Ulama, melalui Nahdlatul Ulama ini, kita mampu berbuat untuk memberikan advokasi kepada masyarakat bawah, masyarakat kecil, dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kita prihatin dalam keadaan sangat mengerikan dengan kasus COVID-19 ini, korban bergelimpangan,
baik itu dari kalangan NU maupun di luar NU, korban bertambah. Saya meminta kepada pemerintah agar lebih lagi, tingkatkan lagi untuk mengatasi COVID-19 ini. Alhamdulillah, saya atau kami dari Nahdlatul Ulama, kita bangun, kita dirikan 223.000 titik Satgas COVID-19. Dan saya telah menyalurkan 19 kontainer sembako. Itu bantuan dari orang sih, kita kumpulkan, ada dari Taiwan, dari Singapura, dari Kompas, dari Buddha Suci, dari Summarecon, dari kedutaan Saudi, kedutaan RT, semua kita kumpulkan 19 truk, 19 kontainer sudah kita bagikan. Yang menerima 60 lebih dari 60 juta lebih. Itu semampu kita lah. Begitu pula kita punya tim kesehatan yang selalu melakukan rapid test dan membagi-bagi alat kesehatan, APD, ventilator, hand sanitizer, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita bekerja keras. Barangkali nyuwun sewu, maaf kalau saya sombong, tidak ada ormas yang sangat aktif, masif dalam kepedulian COVID-19 ini kecuali NU. Ormas lu ya. Begitu pula kita himbau pemerintah agar tingkatkan lagi kerja keras untuk menangani COVID-19 ini dengan punya dampak dua yang sangat mengerikan, dampak kesehatan dan ekonomi. Kalau dulu tahun 98 krisis ekonomi, krisis moneter, korbannya hanya orang-orang level atas. Rakyat masih tidak terpengaruh. Rakyat yang penting ada beras, ada lauk, beres untuk makan. Rakyat kecil. Tapi sekarang korbannya adalah rakyat kecil. Dengan COVID-19 ini, orang punya duit tenang, tapi yang pekerja harian, yang grassroots, yang buruh, ini yang kena dampak dari COVID-19 ini dari sisi ekonomi. Alhamdulillah, kita tetap harus bersyukur, Allah masih memberikan rahmat pelindung kepada kita semua, tapi dengan syarat kita pun harus disiplin, kita harus mengikuti protokol kesehatan, bahwa COVID-19 atau corona itu ada, bukan omong kosong. Ya mohon maaf, banyak kiai yang mengatakan itu bohong, tidak ada. Ada. Corona ini, virus corona ini ada dan mengancam kita, terutama kepada yang tidak sehat. Usianya udah tua, punya paru-paru, ada diabetes, ada jantung, itu yang mudah sekali kena. Ada corona ini sampai sekarang. Karena vaksinnya belum ditemukan, insya Allah tahun depan baru ditemukan. Kita mohon pada seluruh warga Nahdien betul-betul memahami ini. Ini merupakan sunnatullah, bukan azab, bukan. Sunnatullah. Sunnatullah apa artinya? Ya api yang membakar, pisau ya melukai, listrik yang nyetrum, sama. Nah, ini virus corona ya bahaya kalau masuk ke dalam tubuh kita, kalau tubuh kita tidak sehat. Itulah barangkali yang perlu kita tekankan di bidang kesehatan. Di bidang pendidikan, mari kita pertahankan ruh pesantren. Yaitu di sana ada tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual. Sehingga punya kecerdasan spiritual, kecerdasan ruhaniyah yang merupakan nurun yaqdhifuhullah ala qalbi man yasha. Kecerdasan ruhani itu ada merupakan direct illumination, cahaya langsung dari Allah diberikan kepada hatinya yang ia kehendaki. Gus Dur sangat cerdas, Kiai Wahab sangat cerdas, Kiai Ali Maksum sangat cerdas, Kiai Mahrus dan kiai-kiai yang lain sangat cerdas. Bukan hanya dari belajar dari buku, bukan hanya dari ngaji, bukan hanya dari belajar pada guru, tapi ada tambahan, yaitu ilmun yang yaqdhifullah ala qalbi man yasha, direct illumination, pencerahan langsung dari Allah. Itu ruh pesantren seperti itu. Bukan hanya ta'lim, transfer of knowledge, bukan hanya tadris, partikum ya, bukan hanya itu, tapi yang penting lagi adalah al-wa'yur ruhi, kecerdasan spiritual. Al-wa'yul sirri, kecerdasan the secret spiritual. Itu yang paling penting lagi bagi warga itu. Yang saya harapkan Unisnu Jepara memiliki tipologi. Apa kelebihan Unisnu daripada universitas yang lain? Harus punya itu. Harus punya kelebihan, harus punya ciri khas, mumayyizat, khosois. Apa khosois Unisnu
dari universitas yang lain. Selamat berhalah yang ke-29. Ala barakatillah, wa fi kanafillah, wa fi dhimmatillah, wa fi rahmatillah, wa fi taufiqillah wa ma'unatih. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.